wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Semantik Bahasa Indonesia Ibu Maufirotul Hamdiah MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Nafila dari program studi Tadris Bahasa Indonesia semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai relasi makna. Menurut Jair, relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang lain. Relasi makna membahas antonim, sinonim, hiponim, homonim, polisemi, dan meronim. Yang pertama ada sinonim. Menurut Said, sinonim merupakan kata yang secara fonologi berbeda namun memiliki makna yang sama atau hampir sama. Sinonim dapat mencakup berbagai jenis bahasa, bentuk bahasa, bahasa sehari-hari, formal dan tulisan dalam posisi yang berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Secara umum, sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Relasi sinonim ini bersifat dua arah. Maksudnya, jika suatu kata saling bersinonim, dapat dipastikan kata tersebut memiliki kesamaan makna. Contoh dari sinonim adalah kata bertemu. Sinonimnya adalah berjumpa. Contoh yang kedua adalah kata hewan. Sinonimnya adalah binatang. Kemudian ada antonim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, antonim merupakan kata yang maknanya berlawanan dari kata lain. Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lainnya. Lebih sederhananya, antonim adalah suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Antonim bergradasi adalah relasi kata yang diartikan sebagai perbedaan makna antar pasangan yang tidak berpisah seluruhnya dan makna kata tersebut masih dapat terungkap tergantung konteksnya. Contoh dari antonim adalah kata besar. Antonimnya adalah kecil. Contoh yang kedua adalah kata berhasil. Antonimnya adalah gagal. Dan contoh yang ketiga adalah kata asli. Antonimnya adalah palsu. Kemudian ada hiponim. Edi Subroto menunjukkan bahwa relasi inklusi atau relasi makna yang bersifat hiponimik adalah arti sebuah leksem yang termasuk ke dalam atau tercakup ke dalam arti leksem lain yang lebih luas. Jadi arti leksem mawar, melati, anggrek, bougainville, dan sebangsanya termasuk dalam arti leksem bunga. Sedangkan leksem yang artinya tercakup ke dalamnya disebut bawahan atau hiponim. Jadi terdapat relasi makna antara mawar, melati, anggrek dengan leksem bunga. Leksem mawar, melati, anggrek termasuk golongan bunga atau leksem bunga mencakupi arti leksem mawar, melati, dan anggrek. Jadi hiponim merupakan relasi inklusi suatu hiponik
Suatu hiponimi mencakup makna dari suatu kata yang lebih umum. Banyak kosakata yang dihubungkan dengan menggunakan sistem inklusi ini dan hasil jejaring semantiknya membentuk suatu hierarki taksonomi. Contoh hiponim adalah anggrek dengan bunga. Anggrek merupakan jenis bunga, sehingga makna kata anggrek tercakup dalam makna kata bunga. Contoh lainnya adalah kata kucing dan kambing yang merupakan hiponim dari kata binatang. Kemudian ada homonim. Homonim merupakan kata yang sama lafal dan ejaannya, tetapi berbeda maknanya karena berasal dari sumber yang berlainan. Homonim terbagi menjadi dua bagian, yaitu homofon dan homograf. Homofon adalah dua kata yang bunyinya sama, tetapi ejaan dan maknanya berbeda. Kemudian ada homograf. Homograf adalah dua kata yang ejaannya sama, tetapi pengucapan dan maknanya berbeda. Contoh dari homonim adalah kata bulan. Bulan dapat memiliki dua arti, yakni bulan dalam kalender penanda waktu, serta bulan yang berarti satelit alami bumi. Kemudian ada homofon. Contoh dari homofon adalah bank. Kata bank memiliki arti lembaga keuangan dan bank juga memiliki arti sebutan untuk orang laki-laki. Kemudian contoh dari homograf. Kata serang memiliki arti mendatangi seseorang untuk melawan, sedangkan kata serang memiliki arti sebagai nama dari salah satu kota. Kemudian ada polisemi. Polisemi adalah sebuah fenomena dalam bahasa di mana dalam satu kata memiliki beberapa makna, baik itu dua atau lebih, dan makna tersebut masih memiliki keterkaitan atau berhubungan secara konseptual. Berbeda seperti homonim yang memiliki kata dengan bentuk yang sama namun makna berbeda, sedangkan polisemi memiliki kata dengan makna ganda yang masih terkait satu sama lainnya. Contoh dari polisemi adalah kata kepala. Kepala memiliki beberapa makna, yaitu bisa menjadi anggota tubuh manusia dan juga bisa menjadi sebuah pemimpin dalam suatu kelompok atau kepala keluarga atau kepala sekolah. Kemudian ada meronimi. Meronimi merupakan istilah dalam linguistik yang merujuk kepada hubungan antara suatu kata dengan bagian-bagian yang lebih besar. Meronimi ini juga dikatakan memiliki kemiripan dengan hiponimi karena sama-sama memiliki relasi makna yang bersifat hierarki. Meronimi ini juga menggambarkan hubungan antara suatu bagian dan keseluruhannya. Contoh dari meronimi adalah kata roda. Kata roda adalah meronimi dari mobil karena roda merupakan bagian dari mobil. Contoh yang kedua adalah kata apel adalah meronimi dari pohon apel. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.